Baik, kita mulai untuk bab 3, pemodelan dan dinamika proses sistem order 1 ya. Setelah menyelesaikan bab ini, diharapkan mahasiswa mampu menyusun dan menyelesaikan model matematika sistem order 1 ya. Mampu menyusun dan menyelesaikan model matematika sistem order 1 serta dapat menjelaskan kelakuan dinamisnya terhadap perubahan input. Kalau Anda mampu menyusun lalu menyelesaikan model tersebut, sehingga Anda bisa menjelaskan respon dinamisnya terhadap perubahan input. Perubahan input ada step, ini kan masih ingat ya, RAM begini, ada pulse yang ini ya, impulse, lalu ada sinusoidal semacam ini. Nah, nanti kita akan bahas respon sistem order 1 terhadap berbagai perubahan input, jenis input, dan nanti kita akan bawa kasus-kasus dinamika level cairan, pure capacity, komposisi maupun sistem tangki non isotermal. Nah, ini model matematika atau persamaan diferensial order 1 linier 311 ya. Pangkatnya 1 di sini. Lalu kita ubah dalam term deviasi, artinya kita kondisikan pada T sama dengan 0 ya. Pada T sama dengan 0 kita peroleh persamaan 2. Lalu kita buat term deviasinya dengan mengurangkan 311 dan 312 ya, sehingga diperoleh seperti ini, persamaan 313. Nah, ini Y huruf besar dan X huruf besar ini adalah term deviasi, didefinisikan sebagai berikut. Ini term deviasi. Lalu persamaan 313 semuanya dibagi dengan A0. Dibagi dengan A0 sehingga didapat persamaan 314. Ya, persamaan 314 ini bentuk baku persamaan diferensial order 1 di mana tau adalah konstanta waktu atau time constant. Sedangkan K itu adalah steady state gain. Itu ya. Nah, 314 dilaplaskan. Anda lihat kembali tabel 211 ya yang dulu sudah dirangkum ya. Laplace dari turunan pertama ya SYS ya. Ini Laplace dari turunan ya SYS. Laplace YT ya YS. Laplace XT XS. Nah, Anda punya bentuk order 1 dengan fungsi transfer yang ini. Ya, ini bentuk baku persamaan order 1. K per tau S plus 1. Nah, sekarang Anda sudah mempunyai model matematika pengaruh input X terhadap Y ya. Ini output, Y ini adalah output, sedangkan ini adalah input.
Nah, Y, Anda harus cari YT. Itu Laplace invert dari YS kan. Nah, ini tergantung dari tipe perubahan input. Apakah mengikuti step atau RAM atau sinus ya, dan lain-lain. Nah, misalkan inputnya ini XS ini mengikuti perubahan step seperti ini ya, dimana perubahannya sebesar delta X. Kalau Anda lihat di tabel 221, maka XS fungsi step sebesar delta X adalah delta X per S. Nah, ini masukkan di sini ya, ini XS delta X per S. Nah, lalu kita sudah mempelajari bagaimana solusinya diekspansikan ya, parsial. Jadi dibuat bentuk sehingga ada atau tersedia di tabel 221 ini. Nah, kita dapatkan bentuk parsialnya ini dan ini. Nah, ini yang kalau dilaplaskan minus K kali delta X, ya kan, eksponen min T per to, kan gini kan. Nah, ini yang ini kalau dilaplaskan positif K delta X kali unity seper S ya, Laplace-nya seper S itu kan unity. Unity ini sama dengan unity sama dengan 1 ya. Unity itu sama dengan 1. Nah, maka kita dapatkan ya min K delta X eksponen min T per to plus K kali delta X, ya kan? Atau K kali delta X 1 unity itu minus E min T per to. Nah, ini persamaan atau respon ya. Respon daripada sistem order 1 dengan perubahan input step. Ya, dengan perubahan input step. Di mana unity adalah sama dengan 1. Delta X adalah besarnya perubahan input yang disebut dengan magnitude. Seperti itu ya. Nah, responnya begini ya. Awalnya kan tidak ada deviasi tuh. Ya, kita buat waktu ya T per to ya dari 0 sampai tak terhingga. Nih, lalu YTK delta X ya. Ini persamaannya ini kan ya tadi. Jadi kita dapatkan YT per K sebentar ya. K delta X ini sama dengan 1 min X T per to. Nah, kita buat hubungan antara ini dan T per to. Nah, kira-kira profilnya begini. Kita punya dari awalnya tidak ada deviasi, naikkan 1 unit
atau delta X ketemunya sekian. Nah, Anda lihat respon kira-kira 99% dari nilai akhir, 99,3% itu jatuh pada waktu T sama dengan 5 to. Ya, di sini. Ini T sama dengan 5 to. Nah, kira-kira inilah pada waktu T sama dengan 5 to, dia mencapai new steady state. Gitu ya, new steady state. New steady state. Ini adalah respon orde 1 terhadap perubahan input step. Nah, sekarang bagaimana respon orde 1 terhadap perubahan input RAM? Nah, RAM respon. RAM respon itu di sini inputnya mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya linier dengan waktu mulai dari 0. Gitu ya, linier dengan waktu. Jadi gini maksudnya, mulai dari 0. Misalkan ini T, ini XT, ya gini, dari 0 linier gini. Gitu ya. Ini RAM. Inputnya berubah RAM. Nah, bagaimana dengan Y? Ini T. Nah, ini bagaimana? Nah, lalu kita slope-nya adalah R ya, jadi XT sama dengan RT. R adalah slope. Dari tabel 221 kita peroleh bentuk Laplace dari RAM itu adalah dengan slope R adalah R per S kuadrat. Ya, masukkan ke sini. Ini delta, Y. Inputnya XT adalah ini. Ya. Nah, lalu kita parsialkan. Nah, kita parsialkan ya. Kita punya bentuk seperti yang di sini, yang di sebelah kanan. Anda lihat denominatornya. Ini ada di tabel 221. Cuman sekarang masalahnya Anda harus mencari A1, A2, dan A3. Ya, A1, A2, dan A3. Anda cari pakai limit ya, A1 S mendekati minus seperto, ya kan, lalu dikalikan dengan YS, kita dapatkan ini. A2 adalah limit S mendekati 0, S kuadrat kalikan YS, kita dapat ini. Nah, sedangkan A3 itu ya karena ini kuadrat ya, ini apa namanya, turunan pertama terhadap S kuadrat YS, peroleh seperti ini. Nah, kita akhirnya A1 oke, ya, A1 ada, A2 ada, A3 ada. Ya kan, dari sini yang pertama ini kan A1 eksponen min T per to, ya kan. Nah, ini juga ada di tabel ya, ini harus Anda lihat. Ini lihat ya, lihat di tabel 221 ya. Ini semua lihat, Anda lihat di tabel 221. Nah, setelah dilihat di tabel 221, penyelesaiannya Anda mengikuti persamaan ini. Nah, mengikuti persamaan ini. Ya.
Jadi 318 ini adalah penyelesaian persamaan diferensial terhadap perubahan input RAM. Nah, ini adalah menghasilkan respons RAM seperti ini. Kalau Anda lihat di sini ya, kita lihat input. Ini input yang warna highlight warna apa ini ya? Kuning. Ini input. Ini input ya. Lalu outputnya warna agak oranye nih. Ini output. Nah, ini output RAM. Coba Anda lihat. Output RAM ini ada semacam lag. Outputnya itu tertinggal sekian waktu, satuan waktu, yaitu to satuan waktu. Nih, outputnya itu tertinggal sekian. Ya, sebesar to. Nah, ini. Jadi output terlambat atau lag setelah waktu to. Nah, kalau outputnya begini, misalnya begini, berarti to-nya semakin besar gitu ya. Misalnya begini. Nah, ini artinya to-nya semakin. Nah, ini to 2 misalkan. Nah, ini to-nya semakin besar. Jadi semakin terlambat. Kalau misalkan to-nya itu sangat-sangat kecil, mungkin to-nya mendekati 0 gitu ya. Ya, nanti outputnya warna ungu, outputnya ya mepet gini. Mepet dengan inputnya ya. Karena kan hampir tidak ada lag. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi itu jarang ya. To yang mendekati 0 itu jarang. Itu responnya sangat cepat sekali nanti. Itu terhadap perubahan RAM. Nah, ada juga yang respon terhadap perubahan input sinus. Nah, ini contohnya. Sinusoidal respon dengan persamaan input sinus itu mengikuti ini. A sinus WT. A itu amplitudo dan W adalah frekuensi dalam satuan radian per waktu. Dari tabel 221 diperoleh bentuk Laplace dari sinus adalah AW per S kuadrat W kuadrat. Lalu disubstitusikan ke sini. Ya, cari bentuk parsialnya. Kita punya A1 dan A2 dan A3. Nah, ini yang harus dicari. Ya, A1, A2, A3. Anda kembali ke 2.2 ya, metode penyelesaiannya. Oh sorry, 239 ini ya, 239. 2.3 ya. Akhirnya kita peroleh A1, A2, dan A3. Nah, bentuk-bentuk ini tuh ada di ya ini tuh tersedia di tabel. Ini ya, ini tersedia di tabel 221. Setelah diselesaikan akhirnya responnya begini, mengikuti persamaan 319 ya. 319. Ini sinus. Ya, sinus. Anda lihat inputnya yang biru. Ya, ini input. Ketika dikenai perubahan input sinus,
Ini input ya. Nah, ini input dan seterusnya gitu ya. Ini input. Maka outputnya pun juga berbentuk sinus. Ya, outputnya berbentuk sinus. Nah, ini output. Ini outputnya sinus juga ya. Nah, outputnya itu ternyata belakangan. Jadi lag juga ini ya, lag. Yang mendahului, nah yang mendahului itu inputnya ini, ya kan, lebih duluan gitu ya. Berarti inputnya memimpin, ya inputnya memimpin, maka inputnya ini karena memimpin berarti ini adalah lead. Sedangkan outputnya karena di belakang ini lag. Nah, ada delay lag ya. Di sini ada selang ya. Ini puncak. Nah, ini ada selisih. Ya, ada selisih, ada lag, selisih waktu. Gitu ya. Ini sinus. Respon selanjutnya yaitu respon dengan time delay. Respon dengan time delay ini untuk order 1 ya kita definisikan sebagai first order plus dead time. First order plus dead time ini kalau disingkat adalah FOPDT. Jadi order 1 plus dead time. Nah, plus dead time. Dead time itu ditandai dengan eksponen min S pangkat TD. Nah, ada tambahan eksponen min STD ini dead time ini, ya. Dead time bisa terjadi pada proses, bisa terjadi pada alat ukur, bisa terjadi pada controller maupun valve. Nah, contoh kita punya proses yang menyebabkan dead time. Misalnya seperti ini. Nah, ini panjang gitu ya. Ini ada panjang L gitu. Nah, ini kan misalkan ditampung di tangki selanjutnya begini. Nah, ini ada pengaduk, ini ada pengaduk. Misalnya begini. Ini C1, ini C2, berarti di sini C3 ya. Di sini adalah C3 aksen. Ini delay. Kalau misalkan pada saat T0 di sini ya, nanti kita ini T pada saat T0 ini T0 itu input C1 berubah begini. Ini C1 new. Nah, sekarang bagaimana dengan C3? Ya, ini C1, ini C3. Oh, C3 di dalam tangki sini langsung pada saat T0 dia merespon. Begini misalkan. Tapi di sini belum tentu, ya. C3 ini belum tentu. Ya, ini belum tentu. Ini di sini C3 aksen.
Nah, mungkin C3-nya seperti ini. Akhirnya sama begini. Nah, inilah yang kita sebut dengan delay dead time, TD. Nah, gitu ya. Ini dead time terhadap perubahan input step. Persamaannya begini. Bedanya T-nya ini minus TD. Ya. U dalam kurung T min TD inilah yang menunjukkan bahwa responnya itu 0 pada waktu T kurang dari TD. Setelah T sama dengan TD atau lebih besar TD, maka dia baru merespon. Nah, ini ya yang ini. Nah, baru merespon begini. Itu adalah dead time ya. Nah, ini kita punya delay. Ya, delay. Time delay atau dead time sebesar TD. Nah, ini nanti ditandai dengan eksponen min S kali TD. Nah, seperti itu ya. Ini RAM respon Anda nanti bisa jabarkan sendiri ya. Ini RAM respon, tetapi prosesnya itu ada delay, first order plus dead time terhadap perubahan input RAM. Ya, yang ini sinus. Nah, itu adalah respon order 1 terhadap jenis-jenis perubahan input. Jadi ada step yang kita bahas, RAM, dan sinus ya tadi ya. Ini untuk order 1 tetapi modelnya ada lead lag. Apa itu lead lag? Nah, ini penting nih. Anda harus tahu ya, lead lag. Nah, ini yang dimaksud lead itu adalah terdapat tem S di atas ya, di atas ini. Yang ini tuh kalau di atas ini adalah lead, yang di bawah ini yang kita sebut dengan lag. Konstanta waktunya yang numerator, yang di atas itu numerator ya, ini tolit. Lalu yang di bawah denominator itu kita punya tolek. Jika tolit sama dengan 0, maka Anda punya order 1 biasa ya, 1 per tolek S plus 1 ya kan. Nah, lead lag ini nanti aplikasinya untuk kompensasi dinamis feed forward control. Feed forward control ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, tetapi pada mata kuliah Indal Pro ya. Indal Pro. Semester yang akan datang ya. Nah, responnya begini nih. Ini yang tolit ya, sama dengan 0. Ya kan? Ini rasio lead lag-nya 0,5, 1.
dan ini 2. Untuk tolit sama dengan 0 ini kira-kira sama dengan respon orde 1 yang ini kan ya. Ya ini. Lead lag gitu ya. Ini lead lag untuk RAM. Ya, lead lag untuk RAM. Nah, baik, itu tadi adalah jenis-jenis respon terhadap perubahan input.